Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fisika. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi bab besaran dan satuan dengan submateri pengukuran dan angka penting. Pengukuran itu adalah kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kegiatan pengukuran yang dapat kita temui. Contohnya adalah saat kita bangun tidur, kita akan langsung melihat waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding, oleh jam tangan atau oleh HP kita. Dan masih banyak lagi kegiatan pengukuran lainnya. Jadi, apakah kegiatan pengukuran itu? Mengukur itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang dianggap sebagai satuannya. Contohnya tadi kita mengukur waktu. Waktu itu termasuk pada besaran pokok. Dan alat lain yang digunakan sebagai satuan itu adalah jam tangan atau alat ukurnya. Jadi, untuk kegiatan pengukuran, kita pasti akan membutuhkan alat ukurnya. Di sini ada beberapa alat ukur yang dapat kalian perhatikan, mulai dari alat ukur panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Pengukuran yang pertama yang sering kita lakukan adalah pengukuran panjang. Pengukuran panjang ini meliputi 3 alat yang sering kita lakukan atau kita temui, yaitu pertama penggaris atau mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Penggaris itu memiliki ketelitian 0,1 cm, sedangkan jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm, dan mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,001 cm dengan ketelitian yang paling kecil. Mistar biasanya digunakan untuk mengukur panjang atau lebar sebuah benda, contohnya buku. Yang kedua, jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman sebuah silinder. Sedangkan mikrometer skrup biasanya digunakan untuk mengukur tebal kertas, tebal logam tipis, atau diameter kawat. Jangka sorong itu meliputi 3 bagian utama, yaitu ada rahang atas, rahang bawah, dan bagian ujung bawah. Untuk mengukur diameter luar sebuah silinder, maka yang kita gunakan adalah bagian rahang bawah. Geser jangka sorong ke arah luar sehingga bagian kulit silinder dapat dijepit oleh rahang bawah. Setelah pas, lalu kunci bagian rahang bawah itu dengan memutar skrup. Lalu baca hasil pengukurannya. Untuk mengukur diameter dalam sebuah silinder, maka yang digunakan adalah rahang atas. Pertama-tama kita geser dulu rahang gesernya, kemudian bagian dalam dari silinder kita pasangkan pada rahang atas. Setelah itu, kalau sudah pas, lalu dikunci dengan memutar skrup, dan terakhir adalah dengan mencatat hasil pengukurannya. Yang ketiga adalah mengukur kedalaman silinder dengan jangka sorong. Bagian yang digunakan adalah bagian ujung dari jangka sorongnya. Pertama-tama geser rahang geser jangka sorong ke arah luar, sehingga kaki jangka sorong tepat di mulut silinder. Lalu jika sudah pas, kita kunci dengan memutar skrup, dan terakhir mencatat hasil pengukurannya. Di sini ada contoh hasil pengukuran dengan jangka sorong. Hasil pengukurannya di sini ada 2 hasil, yaitu ada 2 hasil pengukuran yang harus kita perhatikan, yaitu ada skala utama dan skala noniusnya. Di sini contohnya adalah ada skala utama bagian atas yang harus ditentukan. Bagian atasnya ditentukan dari skala 0 dari nonius. Nah, skala 0 nonius itu terletak di bagian bawah. Dia berada setelah angka 2,1 cm. Itu adalah nilai skala utamanya. Yang kedua, menentukan skala noniusnya. Skala noniusnya itu di sana adalah pada skala kelima yang berhimpit dengan skala utama ke bagian atas. Maka skala nonius diperoleh dengan 5 dikali 0,01 cm. Jadi, hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius 2,1 cm ditambah 0,05 cm, hasilnya 2,15 cm. Contoh yang kedua, di sini ada skala 0 nonius di bagian bawah itu berada setelah skala 12,6 cm. Kemudian, dicari yang berhimpitnya untuk menentukan angka noniusnya adalah pada angka atau skala ketiga setelah 0 nonius. Maka di sana hasil angka noniusnya adalah
0,01 cm dikali 3, yaitu 0,03 cm. Lalu angka utama ditambah dengan angka nonius, hasilnya adalah 12,63 cm. Alat yang kedua pada pengukuran panjang yaitu micrometer scope. Ini merupakan gambar dari micrometer scope. Ini kemudian bagian-bagian dari micrometer scope terdiri dari landasan, kemudian ada benda yang akan diukur, ada selubung ulir, skala utama, dan selubung luar. Serta di bagian akhir ada roda bergerigi. Kemudian cara penggunanya adalah putar skrup dari micrometer scope hingga rahangnya terbuka. Setelah pas, maka dijepit atau kita kunci. Maka yang terakhir adalah dengan membaca hasil pengukurannya. Contoh di sini adalah hasil pengukuran benda tersebut. Maka di sini cara penentuannya sama dengan tadi jangka sorong, ada angka utama dan angka nonius. Angka utama yang ditunjukkannya adalah setelah 0 itu ada garis di bagian atasnya, ada garis 1, 2, 3, dan 4. Di bagian bawahnya antara 0 dan 1 ada garis ke bawah, itu adalah 0,5. Maka kita perhatikan setelah garis keempat bagian atas itu di bawahnya ada garis lagi, maka itu adalah 4,5 mm. Yang kedua, untuk menentukan angka noniusnya. Angka nonius itu ditentukan dari selubung ulirnya. Nah, selubung ulirnya di sana menunjukkan dari angka 45 sampai ke 0. Maka di sana 45 ke 0 itu bukan 45 ke 0 tapi 45 sampai ke 50. Yang 50 itu bertepatan dengan garis skala ke 0. Maka dari 45 di sana ditunjukkan pada garis ketiga. 45, 46, 47, dan 48. Maka dia yang berhimpitnya pada garis ke 48. 48 dikali 0,01 mm. Jadi diingat ya, untuk jangka sorong itu satuannya cm, untuk mikrometer satuannya milimeter. 48 kali 0,01 adalah 0,48 mm. Lalu angka utama ditambah dengan angka nonius merupakan hasil pengukurannya, yaitu 4,98 mm. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran massa. Yang kedua adalah pengukuran massa. Massa juga sama termasuk besaran pokok. Massa memiliki satuan kilogram. Massa ini biasanya digunakan pengukurannya digunakan alat ukur berupa timbangan atau neraca dua lengan. Di sini ada contoh gambar dari neraca dua lengan yang salah satu lengannya biasanya digunakan untuk menyimpan beban dan yang mata timbangan, dan yang bagian keduanya digunakan untuk mengukur atau menyimpan beban yang akan diukur. Bagaimana dengan neraca Auhaus? Apakah kalian pernah melihatnya atau menggunakannya ketika kalian di SMP? Tentu saja kalau kalian masih ingat ya. Nah, yang ketiga itu adalah pengukuran waktu. Waktu juga sama termasuk pada besaran pokok dengan satuannya adalah sekon. Alat ukurnya biasanya berupa jam, arloji, jam dinding, dan masih banyak lagi. Pengukuran waktu ini dilakukan sejak zaman dahulu ya. Di sini dimulai dari kira-kira 1400 sebelum Masehi sudah digunakan jam berupa tongkat bayangan yang digunakan 3500 sebelum Masehi. Kemudian ada juga jam pasir yang biasa digunakan oleh zaman dahulu. Ini berupa kaca, tabung kaca yang kedua bagiannya diberi pasir, kemudian pasirnya akan jatuh secara beraturan. Yang ketiga adalah ada arloji. Di sini digunakan arloji sekitar tahun 1500. Yang ketiga adalah ada jam mekanik. Nah, di sini ada jam yang ketika sudah 1 jam akan berdenting, akan berbunyi loncengnya. Angka penting. Angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang diperkirakan. Aturan angka penting itu adalah semua angka bukan 0 termasuk angka penting. 432,4 itu memiliki 4 angka penting. Yang kedua aturannya adalah angka 0 yang terletak di kedua angka penting termasuk angka penting. Contohnya 35,05, maka semuanya 4 angka penting. Angka bukan 0 dan terletak di deretan akhir termasuk angka penting, kecuali kalau angka sebelum 0 diberi garis bawah. Contoh 1250
kilogram itu mempunyai 4 angka penting. Nah, sedangkan 1200 dengan 0 yang pertama diberi garis bawah, maka dia mempunyai 3 angka penting. Angka 0 yang terakhirnya menjadi tidak penting. Yang keempat adalah angka 0 di muka angka bukan 0, baik di muka atau di belakang koma bukan angka penting. Contohnya 0,0025. 0, itu tidak penting, 0,00 tidak penting, maka yang pentingnya adalah 25 saja, yaitu 2 angka penting. Operasi matematika atau aljabar dengan menggunakan aturan angka penting. Yang pertama, aturan penjumlahan dan pengurangan. Aturan penjumlahan dan pengurangan yaitu tidak boleh memiliki 2 angka tafsiran. Contohnya 2,34 itu 4-nya angka tafsiran, 0,345 itu adalah 5-nya taksiran, maka hasilnya 2,685 dengan angka taksirannya 8 dan 5. Maka tidak boleh ada 2, maka yang dibuang adalah angka 5 sehingga dibulatkan menjadi 2,68. Yang pengurangannya, contoh yang bawah, itu untuk angka di belakang koma, hasil akhirnya harus memiliki angka di belakang koma yang paling sedikit. Contohnya 13,46, 2 angka di belakang koma, dan 2,2347 ada 4 angka di belakang koma. Maka hasil akhir harus 2 angka di belakang koma, sehingga hasilnya 11,2253. Maka yang dibuang adalah 53, sehingga hasil akhir 11,22. Operasi perkaliannya adalah angka penting pada hasil perkalian dan pembagian sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Contohnya 8,141 itu ada 4 angka penting, dikali 0,22, 2 angka penting, maka hasil akhir harus memiliki 2 angka penting sesuai angka penting yang paling sedikit. Maka hasil akhirnya adalah 1,79102, kita buang mulai dari angka 9. Karena 9 lebih dari 5, maka jika dibuang, angka 7 bertambah 1 menjadi 8, sehingga hasil akhir 1,8. Untuk PR-nya, nanti kalian akan di-share pada Google Classroom kalian. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah keberkahan kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.